Salam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali di sore hari ini dalam ibadah rumah tangga, ibadah keluarga. Namun sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi, kami cintai, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Sore hari ini Bapa kami datang, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang boleh menaungi akan kami, memimpin akan kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai dengan sore hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun siapakah hamba-Mu ini Tuhan? Hamba adalah orang berdosa, hamba tidak punya kelebihan, hamba tidak punya kemampuan. Tapi mari Tuhan Engkau mampukan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu di sore hari ini Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita di sore hari ini terambil di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini memang seringkali kita dengar semasa kita masih anak sekolah minggu, datang pada remaja, maupun dalam ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, baik itu ibadah rumah tangga maupun ibadah-ibadah di gereja. Namun sore hari ini kita mau belajar bersama apa makna yang tersirat dalam bacaan kita pada sore hari ini. Kisah Menara Babel adalah sebuah menara tertinggi yang di bumi yang pernah dibangun di tengah-tengah kota Babel pada zaman Babilonia pada saat itu. Menara ini
merupakan pembangunan yang cukup besar dengan perencanaan ketinggian sampai ke langit atau yang dinamakan sebagai gedung pencakar langit. Masyarakat yang berdiam di sana, mereka memiliki satu bahasa dan logat mereka yang sama. Mereka tinggal bersama-sama di sana, mereka bekerja bersama-sama di sana, saling bahu-membahu untuk membangun negeri mereka dengan membangun menara yang dinamakan Menara Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada bacaan kita sore hari ini, kisah ini begitu menarik bagi kita untuk kita renungkan bersama. Karena Menara Babel merupakan simbol perlawanan manusia terhadap Allah. Karena di sana ada kesombongan, di sana ada keangkuhan. Manusia melawan Tuhan. Manusia ingin menyamakan dirinya sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia saat itu mereka ingin agar mereka disukai oleh banyak orang. Mereka ingin agar mereka dikenal oleh orang. Sehingga Menara Babel ini merupakan simbol dari kesombongan dan keangkuhan daripada manusia. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berada pada posisi di mana kita dikenal oleh banyak orang, ketika kita berada di level-level yang teratas, ketika kita berada di tempat-tempat di mana kita dikenal oleh orang, seringkali juga kita lupa, Bapak, Ibu, Saudara, kita lupa bahwa ada yang melebihi kita. Sering kita mengandalkan diri kita sendiri. Sering kita mengatakan itu adalah usaha kita sendiri. Sering kita katakan bahwa kita hebat. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita, usaha kita, jabatan kita, kedudukan kita, atau apapun juga yang kita miliki yang mungkin tidak sama dengan orang lain, itu adalah daripada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita sore hari ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, meskipun bacaannya singkat, pendek, tetapi punya makna yang begitu besar untuk kita merenungkan bersama. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat semua itu. Kita belajar dari semuanya itu, bahwa manusia hidup ada yang melebihi daripada itu. Apapun yang kita miliki, itu asalnya daripada Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan kita, itu semuanya daripada Tuhan. Untuk itu kita jangan sombong, karena kesombongan akan menghancurkan segalanya. Di sini dikatakan, ketika mereka membangun menara ini dengan ketinggian sampai ke langit, dengan tujuan-tujuan tertentu, karena mereka ingin menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Mereka membuat sebuah jalan ketika mereka mau pergi bertemu dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak mau seperti itu. Kesombongan yang berlebihan pada manusia, Tuhan tidak mau. Dan dalam bacaan kita di sana dikatakan bahwa Tuhan turun dan mengacau balaukan mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Tadinya mereka mempunyai satu bahasa, tadinya mereka mempunyai satu logat, tetapi Tuhan kacau balaukan itu menjadi bahasa yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak dapat mengerti satu dengan yang lain. Yang tadinya merupakan sarana pemersatu mereka, akhirnya harus terpecah belah, dan mereka harus
terserahkan kemana-mana, dan itu yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa tidak ada yang melebihi daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama di sore hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati dan Engkau sendiri artikan lebih luas, lebih dalam kehidupan kami semua yang membaca dan mendengar firman Tuhan di saat ini. Baik hamba-hambamu, jemaat-Mu yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga dengan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi mereka semua, dan kami boleh menjalani hidup dan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.